Hai, welcome to EITS, Economic Estate Simple, channel yang menyajikan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan penerapannya secara sederhana namun mudah dipahami. Materi kita kali ini adalah mengenai perilaku konsumen ya teman-teman. Sahabat EITS, ada beberapa pendekatan yang menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Nah, hanya di dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dengan pendekatan kurva indiferen. Sahabat EITS, pendekatan kurva indiferen disebut juga dengan pendekatan ordinal. Mengapa demikian? Karena pendekatan kurva indiferen bertitik tolak dari anggapan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat dikuantitatifkan, tidak dapat dinyatakan dalam angka. Namun demikian, kepuasan dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah, dapat diurutkan, tanpa menyebutkan seberapa lebih tinggi atau seberapa lebih rendah. Jadi kalau teman-teman nih, sahabat EITS, di samping ini terlihat ada ordinal number. Pertama, kedua, ketiga. Nah, ini adalah menunjukkan urutan bahwa yang berada pada urutan pertama itu memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Pada urutan yang kedua ini memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan yang juara 3. Nah, tanpa menyebutkan seberapa lebih tinggi atau seberapa lebih rendah. Nah, pendekatan kurva indifference ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap pendekatan marginal utility yang bertitik tolak dari anggapan bahwa kepuasan konsumen dapat dinyatakan dalam angka, dapat dikuantitatifkan. Sedangkan di dalam pendekatan kurva indifference ini lebih menganggap bahwa kepuasan konsumen itu sifatnya subjektif. Orang bisa menyatakan saya lebih suka A dibandingkan B. Saya lebih suka B dibandingkan C dan seterusnya. Baik, selanjutnya mengenai asumsi-asumsi yang digunakan di dalam pendekatan kurva indifference. Ada beberapa asumsi. Yang pertama, hanya ada dua macam barang, misalnya barang X dan barang Y. Konsumen memiliki pola preferensi akan barang X dan barang Y yang dinyatakan di dalam indifference map atau kumpulan kurva indifference. Konsumen memiliki sejumlah anggaran tertentu, ini nanti akan menjadi kendala untuk memaksimalkan kepuasan. Dan yang keempat adalah tujuan konsumen adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Lalu kalau kita kembali pada asumsi yang kedua, konsumen memiliki pola preferensi akan barang X dan Y yang dapat dinyatakan di dalam indifference map atau kumpulan kurva indifference. Apa yang dimaksud dengan kurva indifference? Kurva indifference adalah suatu kurva yang menunjukkan semua kombinasi dari barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi seseorang. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kombinasi itu berada pada satu kurva indifference, berarti memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sebagai contoh di sini ada tabel yang menunjukkan beberapa kombinasi X dan Y. Ada kombinasi atau katakanlah keranjang A, B, C, D, E, F. Di dalam keranjang masing-masing ada barang X dan barang Y. Dalam keranjang A, itu ada 20 barang X dan 30 barang Y. Yang kalau kita transformasikan di dalam bentuk grafik, kita dapatkan ini, titik A. 20, 30. Di dalam keranjang B ada 10 barang X dan 50 barang Y. Di sini. Dalam keranjang C ada 40 barang X dan 20 barang Y. Kita masukkan ke dalam grafik, kita dapatkan di sini. Ada titik-titik ordinat A, B, C. Kemudian titik-titik ordinat ini kita hubungkan. Nah, kita memperoleh suatu kurva. Itulah yang disebut sebagai kurva indifference. Lalu di sini ada kombinasi A,
kombinasi B, dan kombinasi C. Kombinasi A, B, dan C ini terletak pada satu kurva. Artinya apa? Artinya kombinasi A, B, dan C itu memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian ada kombinasi D, di mana di dalam keranjang D ini ada 30 barang X dan 40 barang Y. Nah, letaknya lebih tinggi dibandingkan A, B, maupun C. Ini menunjukkan bahwa kombinasi D ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi yang berada pada kurva indifference 2. Jadi, semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 2. Dan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 2 ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 1. Selanjutnya adalah tujuan konsumen berusaha untuk memaksimumkan kepuasan. Oleh karena itu, kalau di sini kita punya kombinasi, kita punya indifference map, di dalam indifference map tersebut ada kurva indifference 1, 2, 3. Semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 itu memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 2, dan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 2 memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan semua yang berada pada kurva indifference 1. Dengan demikian, kurva indifference 3 itu memberikan kepuasan yang paling tinggi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai preferensi, berbicara mengenai mana yang lebih disukai oleh konsumen, dengan asumsi bahwa konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya, maka kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini merupakan kombinasi yang paling disukai. Persoalannya adalah, apakah konsumen memiliki anggaran yang cukup untuk mencapai kombinasi-kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini? Karena apa? Karena konsumen hanya memiliki sejumlah anggaran tertentu dan itu akan menjadi kendala untuk memaksimumkan kepuasannya. Sahabat EITS, tadi disebutkan bahwa ada salah satu asumsi yang mengatakan konsumen memiliki sejumlah anggaran tertentu. Sejumlah anggaran tertentu tersebut tercermin di dalam suatu garis yang disebut sebagai garis anggaran atau budget line. Dengan demikian, garis anggaran atau budget line adalah suatu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi barang atau jasa, dalam hal ini X dan Y, yang dapat dibeli dengan anggaran yang sama pada harga X dan Y tertentu. Misalnya nih sahabat ITS, bahwa konsumen itu memiliki sejumlah anggaran yang akan digunakan untuk membeli barang X dan Y. Hal tersebut secara matematis dapat dituliskan atau dirumuskan M sama dengan PX kali X ditambah PY dikali Y, di mana M adalah pendapatan konsumen atau anggaran yang dimiliki oleh konsumen, misalnya saja 1.000. PX adalah harga barang X, misalnya 20. Dan PY adalah harga barang Y, misalnya 50. X ini adalah banyaknya X yang bisa diperoleh. Dan Y ini adalah kuantitas atau banyaknya Y. X adalah banyaknya barang X dan Y adalah banyaknya barang Y. Nah, selanjutnya dari informasi yang kita miliki, maka kita bisa menulis ulang di sini. 1.000 sama dengan 20X plus 50Y. Kalau semua anggarannya digunakan untuk membeli barang Y, di mana X-nya 0, maka Y yang bisa diperoleh adalah 20. Nah, 20 ini dari mana teman-teman? 20 ini dari anggaran 1.000 dibagi dengan harga barang Y, yaitu 50.
diperoleh 20. Kita tuliskan di sini. Sedangkan kalau seluruhnya digunakan untuk membeli barang X, berarti Y-nya 0, maka X yang bisa diperoleh adalah 50. Sama ya, 50 ini dari mana? Yaitu dari 1000 dibagi harga barang X 20. 50. Kita hubungkan. Maka kita memperoleh suatu garis. Garis inilah yang disebut dengan garis anggaran atau budget line. Di sepanjang garis, ya, titik-titik di sepanjang garis, ini semua kombinasi antara X dan Y yang dapat dibeli dengan anggaran 1000. Kalau di luar garis bagaimana? Misalnya di sini, yaitu pada titik A. Tidak bisa dibeli, karena pada titik A ini membutuhkan anggaran lebih dari 1000. Bagaimana kalau di dalam garis titik B? Tentu saja bisa. Tetapi kalau di bawah garis, itu berarti ada sisa anggaran. Begitu teman-teman. Mengenai optimal consumption atau keseimbangan konsumen. Bahwa kita bertitik tolak dari anggapan, tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasannya. Ketika konsumen berada pada tingkat kepuasan maksimum, kita mengatakan bahwa konsumsinya telah optimal. Kita mengatakan bahwa konsumen tersebut berada pada posisi keseimbangan. Secara grafis, keseimbangan konsumen tersebut terjadi pada titik singgung antara kurva indifference dengan kurva anggaran. Yang di dalam contoh kita ini berarti keseimbangan konsumen berada pada titik E. Titik E ini merupakan titik singgung antara kurva indifference dengan kurva atau garis anggaran. Jadi kombinasi E yang terdiri dari X1 dan Y1 ini merupakan kombinasi konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan maksimum bagi konsumen tersebut. Baiklah teman-teman semua, kita sampai di sini. Kita ketemu pada topik yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.